Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazia. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Malam Pertama Putri Rasulullah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Abu al-As berbicara kepadaku, dan ia pun membenarkanku. Ia berjanji kepadaku, dan ia menempatinya untukku. Muhammad Rasulullah Abu al-As bin al-Rabi adalah seorang dari suku al-Absyami yang bervariasi ke suku Quraisy. Dia adalah seorang pemuda yang bagus posturnya dan membuat iri banyak orang yang melihatnya. Kenikmatan hidup telah datang pada dirinya, dan ia juga memiliki garis keturunan yang mulia. Maka, ia menjadi idola bagi para penunggang kuda bangsa Arab, karena ia memiliki semua faktor yang dapat dijadikan kebanggaan baginya. Dia juga memiliki ciri-ciri manusia yang punya harga diri dan berkomitmen, serta orang yang mempunyai semua peninggalan leluhurnya. Abu al-As telah mewariskan hobi dagang Quraisy kepada dirinya, sehingga selalu melakukan ekspedisi pada waktu musim dan pada musim panas. Kafilahnya tidak pernah berhenti melakukan perjalanan pulang pergi ke Mekah Syam. Kafilah yang ia miliki terdiri dari 100 unta dan 200 orang. Banyak manusia yang menyerahkan harta mereka untuk ia berdagangkan bersama dengan harta yang ia miliki. Mereka begitu percaya kepadanya karena mereka sudah mengetahui kecerdasan, kejujuran, dan sifat amanahnya. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad bin Abdullah, menjadikan ia seperti anak sendiri. Khadijah menempatkan Abu al-As di hati dan rumahnya sebuah tempat yang terhormat yang dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa penerimaan. Kecintaan Muhammad bin Abdullah pun kepada Abu al-As tidak kalah dari kecintaan Khadijah kepadanya. Waktu pun berjalan, tahun demi tahun, menghampiri rumah keluarga Muhammad bin Abdullah. Anak putri tertua beliau yang bernama Zainab sudah beranjak remaja yang sudah mekar, bak sekuntum bunga yang harum semerbak. Maka banyak sekali para putra pembesar Mekah yang hendak meminangnya. Bagaimana tidak, padahal Zainab adalah salah seorang putri Quraisy yang berasal dari garis keturunan terpandang. Orang tuanya adalah manusia terhormat, dan ia adalah gadis yang paling cerdas dan paling berakhlak di sana. Akan tetapi, bagaimana mereka dapat meminang Zainab? Sebab mereka terhadap oleh sepupu Zainab sendiri yang bernama Abul As bin al-Rabi, yang juga seorang pemuda Mekah. Hanya beberapa tahun setelah Zainab binti Muhammad dinikahkan dengan Abul As, maka terbitlah cahaya ilahi yang begitu mulia yang berada di dataran Mekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya yang bernama Muhammad untuk membawa agama petunjuk dan membawa kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan beliau untuk memberikan peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Maka mereka yang pertama kali beriman kepada beliau adalah istrinya Khadijah, para putrinya yang bernama Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Meskipun pada saat itu Fatimah masih berusia belia, akan tetapi membantu beliau Abul As enggan untuk meninggalkan agama leluhurnya dan menolak untuk masuk Islam yang sebagaimana dilakukan oleh istrinya. Meskipun Abul As amat mencintai istrinya, memberikan seluruh hatinya untuk Zainab, begitu bertentangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Quraisy semakin sengit. Maka sebagian mereka ada yang berkata, "Payah kalian akan dapat membuat karena kalian pernah menikahkan putra kalian dengan salah satu putrinya. Kalau kalian kembalikan putri tersebut kepadanya, pasti ia akan kerepotan mengurusi mereka.
Maka Quraisy yang lain menjawab, "Alangkah bagusnya pendapatmu." Lalu mereka mendatangi Abu Ash dan berkata kepadanya, "Ceraikan istrimu, wahai Abu Ash, dan pulangkan ia ke rumah orang tuanya. Kami akan menikahkanmu dengan wanita mana saja yang paling cantik dari suku Quraisy." Kemudian Abu Ash menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak mau menikahi semua wanita kecuali dia." Adapun kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang bernama Ruqyah dan Ummu Kulsum, mereka berdua telah diceraikan dan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Maka senanglah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kembalinya kedua putri tadi ke pangkuannya. Dan kemudian beliau berharap bahwa Abu Ash akan melakukan hal yang sama. Namun, Rasulullah tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak tersebut. Dan lagi pula, pada saat itu belum disyariatkan bahwa mengawinkan perempuan mukmin kepada pria musyrik adalah suatu yang haram. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, dan beliau semakin memiliki pendukung dan kekuatan di sana, maka pihak Quraisy berangkat untuk membunuh beliau di Badar. Maka Abu Ash pun turut serta dengan kondisi yang terpaksa, sebab ia sendiri tidak ingin memerangi kaum muslimin, apalagi untuk mengalahkan mereka. Akan tetapi, posisinya di masyarakat yang membuatnya harus turut serta dalam keberangkatan ini. Perang Badar berakhir dengan kekalahan di pihak Quraisy yang telah mampu mengalahkan kekuatan syirik dan mengatakan punggung orang-orang yang kelewat batas. Sebagian dari mereka terbunuh, sebagian lagi tertawan, dan sebagian lagi menyelamatkan diri dengan berlari dari medan perang. Dan termasuk orang-orang yang menjadi tawanan adalah Abu Ash, suami Zainab binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menetapkan tebusan atas para tawanan tersebut agar mereka dapat dibebaskan. Tebusan tersebut berkisar antara 1.000 sampai 4.000 dirham, sesuai dengan status dan kekayaan tawanan tersebut. Dan mulailah banyak utusan yang bolak-balik Mekah ke Madinah dengan membawa sejumlah harta yang berasal dari uang tebusan tawanan. Maka Zainab pun mengirimkan seorang utusannya ke Madinah yang membawa uang tebusan atas suaminya Abu Ash, dan sebagai tebusannya adalah kalung yang dihadiahkan ibunya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, saat Zainab akan melangsungkan perkawinan. Begitu Rasulullah melihat kalung tersebut, maka wajah beliau langsung dirundung kesedihan yang mendalam, dan beliau menjadi begitu kasihan kepada putrinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke arah para sahabatnya, dan beliau pun bersabda, "Zainab telah mengirimkan harta ini untuk menebus Abu Ash. Jika kalian berkenan untuk membebaskan tawanan ini baginya dan mengembalikan hartanya, maka lakukanlah." Maka para sahabat menjawab, "Baik, kami akan melakukannya agar hatimu senang ya Rasulullah." Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan kepada Abu Ash sebelum beliau melepaskannya, agar Abu Ash mau mengirimkannya putrinya Zainab tanpa tunda-tunda. Begitu Abu Ash tiba di Mekah, ia langsung segera menepati janjinya. Ia langsung memerintahkan istrinya untuk bersiap-siap pergi. Dan ia memberitahu Zainab bahwa utusan ayahnya menunggu Zainab tidak jauh dari Mekah. Abu Ash juga menyiapkan bekal dan kendaraan buat Zainab, dan ia mengutus saudaranya yang bernama Amr bin Al-Rabi untuk mendampingi Zainab dan menyerahkannya secara langsung kepada para utusan tadi. Amr bin Rabi sudah menyandangkan busur panahnya, dan ia pun tidak lupa untuk membawa sekantung penuh panah. Ia menempatkan Zainab dalam hautaj. Amr berangkat bersama Zainab dari Mekah dengan terang-terangan di siang hari dan disaksikan oleh para penduduk Quraisy. Maka para penduduk Quraisy pun menjadi berang melihatnya. Mereka pun segera menyusul keduanya, sehingga tidak terlalu jauh lagi mereka telah membuat Zainab menjadi takut dan cemas. Di saat itu,
Amr mulai menyiapkan busur panahnya dan menghamburkan anak panahnya di hadapannya. Kemudian ia pun berkata, "Demi Allah, tidak ada orang yang bisa mendekatinya, kecuali akan terkena sebuah anak panah ini di lehernya." Amr adalah seorang pemanah yang jarang meleset. Lalu, Abu Sufyan bin Harits pun menghampiri Amr. Abu Sufyan pun juga menyusul para penduduk Quraisy ini. Kemudian ia pun berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, tolong turunkan anak panahmu, sehingga kami dapat berbicara kepadamu." Maka Amr pun menurunkan anak panahnya. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, "Langkah yang kau tempuh adalah keliru. Engkau telah membawa Zainab pergi secara terang-terangan dan diketahui oleh banyak orang. Dan mata kami menyaksikannya, bangsa Arab semuanya telah mengetahui tentang kekalahan kami di Badar. Dan apa yang telah kami terima dari ulah ayahnya yang bernama Muhammad. Jika engkau membawa putrinya secara terang-terangan seperti yang kau lakukan, maka mereka kabilah yang ada akan menduduki kita sebagai kabilah yang pengecut, dan mereka akan menyebut kami sebagai orang yang kalah dan sebagai pecundang. Bawalah kembali ia pulang. Biarkan ia menetap di rumah suaminya, sehingga bila orang-orang sudah mengatakan bahwa kami sudah pulih, maka bawalah ia pergi dengan secara sembunyi-sembunyi dan antarkanlah dia ke ayahnya, dan kami tidak merasa perlu untuk menahannya." Maka Amr menerima usulan tersebut dan ia mengembalikan Zainab ke Mekah. Setelah beberapa hari, ia mengajak Zainab berangkat pada suatu malam, dan ia menyerahkan Zainab kepada utusan ayahnya secara langsung, sebagaimana yang telah dipesankan oleh saudaranya. Abul As masih tinggal di Mekah setelah berpisah sekian lama dari istrinya, hingga beberapa saat sebelum terjadinya Fatu Makkah. Ia pergi ke Syam dalam sebuah ekspedisi perdagangannya. Begitu ia pulang menuju ke Mekah, dan saat itu ia membawa rombongannya yang mencapai 100 unta dan para pembantunya yang hampir berjumlah 170 orang. Mereka terhadap oleh sebuah pasukan Rasulullah yang berada di dekat Madinah. Maka pasukan tadi mengambil barang-barang dagangan dan menawan para pembantunya. Akan tetapi Abul As berhasil melarikan diri dan ia tidak ditangkap. Begitu malam sudah semakin gelap dan Abul As pun berlindung dengan kegelapan malam. Kemudian ia memasuki Madinah dengan secara sembunyi-sembunyi dan penuh dengan rasa takut. Ia terus berjalan hingga menemui Zainab. Kemudian ia meminta perlindungan kepada Zainab dan Zainab pun melindunginya. Begitu Rasulullah hendak keluar rumah untuk melakukan sholat fajar dan berdiri tegak di dalam mihrabnya. Kemudian beliau mengucapkan takbiratul ihram dan semua orang pun mengikuti ucapan takbir beliau. Maka berteriaklah Zainab dari saf perempuan sambil berkata, "Wahai manusia, saya adalah Zainab binti Muhammad. Aku telah memberi perlindungan kepada Abul As. Maka kalian harus memberikan perlindungan juga baginya." Begitu Rasulullah selesai melakukan sholat, kemudian beliau menoleh ke arah manusia yang ada di belakangnya. Beliau pun bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang telah aku dengarkan?" Mereka pun menjawab, "Iya, kami mendengarnya ya Rasul." Beliau lalu bersabda, "Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, aku tidak tahu hal tersebut, sehingga aku mendengarkan seperti apa yang telah kalian dengar. Dan ia telah memberikan perlindungan kepada orang-orang selain muslim." Kemudian beliau kembali ke rumah dan berkata kepada putrinya, "Berikanlah tempat terhormat kepada Abul As, dan ketahuilah bahwa kamu tidak halal lagi bagi dirinya." Kemudian Rasulullah SAW memanggil para pasukan
yang telah mengambil barang-barang dan menawan para pembantu Abul Ash. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Orang ini adalah anggota keluarga kami. Sebagaimana kalian telah ketahui, kalian telah mengambil hartanya. Jika kalian berbaik hati dan mengembalikan harta yang ia miliki, maka itulah cara yang kami suka. Jika kalian menolak, maka harta tersebut adalah fai yang telah diberikan Allah kepada kalian. Kalian berhak atas harta tersebut." Mereka pun menjawab, "Kami akan mengembalikan harta tersebut kepadanya, ya Rasulullah." Begitu Abul Ash mengambil kembali hartanya, para pasukan tadi berkata kepadanya, "Ya Abu As, engkau memiliki kedudukan yang mulia dalam suku Quraisy. Engkau adalah sepupu Rasulullah, sekaligus menantunya. Apakah engkau tidak mau masuk ke dalam Islam? Kami akan memberikan semua harta ini kepadamu, sehingga engkau akan merasa nikmat, seperti engkau telah memilikinya saat di Mekah. Dan engkau dapat tinggal bersama kami di Madinah." Kemudian Abul Ash pun menjawab, "Alangkah buruknya ajakan kalian agar aku memulai agamaku yang baru dengan sebuah pengkhianatan." Kemudian berangkatlah Abul Ash bersama hartanya ke Mekah. Sesampainya di sana, ia membagikan hasil keuntungan kepada setiap orang yang ikut serta dalam permodalan. Lalu ia pun berkata, "Wahai bangsa Quraisy, apakah masih ada orang yang belum mengambil hartanya dariku?" Mereka pun menjawab, "Tidak. Semoga Allah membalas kebaikanmu kepada kami. Kami mengenalmu sebagai orang yang menepati janji dan pemurah." Lalu Abul Ash pun berkata, "Karena aku sudah memenuhi hak kalian, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Demi Allah, tak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam saat bersama Muhammad di Madinah, kecuali karena aku khawatir bahwa aku akan memakan semua harta kalian. Begitu Allah sudah mengembalikan harta tersebut, dan aku pun sudah terbebas dari harta tersebut, maka aku akan masuk Islam." Kemudian ia pun berangkat, sehingga ia menemui Rasulullah SAW, dan Rasul pun menyambutnya dengan sangat hangat. Rasul juga mengembalikan istrinya kepadanya. Rasulullah pun bersabda tentang dirinya, "Dia telah berbicara denganku, lalu ia pun mulai mempercayaiku. Ia telah berjanji kepadaku, dan kini ia telah menepatinya untukku." Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.